warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pidana kisos diat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Safwadila dengan NIM 230801000003. Kepada Bapak Dr. Imam Mutjaba MPD, izinkan saya presentasi PowerPoint berjudul Pidana Kisos Diat. Pengertian kisos diat. Menurut Kamus Munawir, secara literal, kisos adalah turunan dari kata gosos yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti atau jejak, dan membalas. Adapun menurut istilah, sebagaimana menurut Ibnu Manzur di dalam lisan Al-Arab, yang dimaksud kisos adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Kata diat secara etimologi berasal dari kata wadayadi wadayan, diatan yang berarti mengalir. Akan tetapi jika yang digunakan adalah kata masdar atau diat, berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan atau jinayat. Diat adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan permasalahan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Selanjutnya, hukum kisos bagi orang yang membunuh. Jika ia membunuh dengan batu, maka ia dibunuh dengan batu. Dan jika dengan pedang, maka ia dibunuh juga dengan pedang. Seorang yang memiliki hak kisos juga memiliki hak untuk memilih diat atau memaafkan si pembunuh. Jika seseorang memilih diat, maka hak kisosnya menjadi gugur. Selanjutnya, dasar hukum kisos diat. Yang pertama, dasar hukum kisos, para ulama dalam hal ini mengambil rujukan untuk menyandarkan hukum kisos. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenang dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang maafkan. Mengikuti dengan cara baik dan hendaklah yang diberi maaf, membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu, dan suatu rahmat barang siapa yang melampaui batas sesudah itu baginya siksa yang sangat pedih." Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Dalam ayat ini, Islam telah mengurangi keringanan pembalasan dendam yang berkesumat dan bahkan lebih. Yang kedua, dasar hukum diat. Untuk dasar hukum dari diat, kita dapat menyimak sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 92. Dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba yang mukmin atau kafarat, serta membayar denda diat kepada keluarga yang telah terbunuh, kecuali jika mereka keluarga si terbunuh bersedekah. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Cara hukum kisos diganti dengan diat. Diat dalam pembunuhan yang disengaja merupakan bukan hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari kisos jika kisos tidak dapat dilaksanakan atau dihapuskan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, karena hal tersebut dikehendaki oleh ahli waris yang terbunuh. Jenis hukuman yang dibayar dengan diat menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ada 3, yaitu 100 ekor unta, 1000 dinar dalam emas atau 12.000 dirham dalam perak. Cara hukum kisos diganti dengan diat. Yang pertama, pembunuh dengan sengaja, diat atau denda yang harus dikeluarkan oleh pembunuh ini menurut para kafik dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, 25 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun. Yang kedua, 25 ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Yang ketiga, 25 ekor unta
jantan yang berumur 1 tahun. Yang keempat, 25 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Yang kedua, pembunuhan menyerupai sengaja diat yang harus dikeluarkan oleh orang yang melakukan pembunuhan ini sama dengan sengaja. Namun dalam tiap tahunnya membayar sepertiga unta dalam waktu 3 tahun. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Diat yang harus dilakukan di sini dapat dibagi dalam 3 tahun. Yang pertama, 20 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Yang kedua, 20 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun. Yang ketiga, 20 ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Yang keempat, 20 ekor unta jantan yang berumur 3 tahun. Syarat-syarat hukum Qisos. Adapun syarat-syarat dari hukum Qisos yakni adanya pelaku, korban, perbuatan, dan opsional adalah wali. Yang pertama, syarat-syarat pelaku diantaranya pelaku haruslah seorang mukallaf. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja dan pelaku memiliki kebebasan atau bukan karena dipaksa dengan ancaman. Yang kedua, syarat-syarat korban diantaranya korban atau orang yang terbunuh harus orang yang dilindungi keselamatannya oleh negara. Korban harus sederajat keseimbangan dengan pelaku baik Islam maupun Buddha ke mereka. Korban tidak bagian dari pembunuhan, maksudnya antara keduanya tidak ada hubungan antara anak dan bapak. Yang ketiga, syarat-syarat untuk perbuatan pembunuhan harus langsung. Persyaratan ini menurut Hanafiyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Jika perbuatan tidak langsung maka hukumnya diat, tidak qisas karena perbuatan pembunuhan tidak langsung termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja. Yang keempat, syarat-syarat wali keluarga atau korban Hanafiyah mengisyaratkan bahwa wali korban yang memiliki qisas harus jelas diketahui, maka hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan, tetapi fuqahah lainnya tidak mensyaratkannya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.